Di awal-awal langsung membawa kita ke masa kecil Mimori Toka yang kelam. Adegan dibuka dengan seorang anak kecil Toka sendiri digugungin sama seorang pria dewasa. Dengan tatapan kosong penuh ketakutan, ia hanya bisa meminta maaf berulang kali. Sebuah momen yang langsung bikin kita semua bertinyi-tinyi kenapa hidupnya segelap ini sejak kecil. Tapi tunggu dulu, ternyata itu hanyalah ingatan masa lalu yang muncul dari mimpi Toka. Ia terbangun di dunia nyata, tepatnya di sebuah bus wisata sekolah. Disinilah kita mulai mengenal siapa Mimori Toka sebenarnya, yaitu seorang siswa biasa agak pendiam dan terpinggirkan. Saat scene Mimori terbangun dari mimpi buruk itu, ternyata karena suara Oyamada Sugo yang sedang sibuk mengganggu ketua kelas Sogo Ayaka dengan merebut novelnya. Mimori yang baru saja bangun langsung meminta Oyamada untuk berhenti, tapi bukannya dihargai, Mimori malah direndahkan karena dianggap sebagai pahlawan yang sok keras. Untungnya situasi cepat mereda ketika Kihiri Hara Takuto, si pemimpin laki-laki di kelas, turun tangan untuk menghentikan keributan. Bus kembali tenang, tapi itu hanya sementara. Ketenangan itu pecah, bus sekolah tiba-tiba ngedrift pindah ke dimensi ke dunia fantasi bernama Alion. Aduh, ini pasti bukan rute dari Google Maps ya guys ya. Dan mereka disinilah masuk ke dunia isekai. Inilah alur cerita anime isekai. Dari lemah jadi overpower. Edian. Di sini mereka disambut oleh Dewi Vicious yang langsung menyampaikan misi berat mereka semua harus mengalahkan Raja Iblis yang telah bangkit lagi setelah ratusan tahun lamanya. Tapi bukannya semangat, siswa-siswa ini malah sibuk protes. Awalnya para siswa bingung dan tidak percaya, tapi Dewi Vicious dengan tenang menunjukkan seekor monster yang menyerang manusia lain. Adegan itu cukup untuk membuat mereka ketakutan, bahkan ada yang sampai pingsan. Dewi Vicious menetapkan syarat jika mereka ingin kembali ke dunia nyata, mereka harus mengikuti perintahnya. Dengan terpaksa semua siswa akhirnya menyetujuinya. Para siswa ini pun mulai diperiksa untuk mengetahui skill tersembunyi mereka. Sogu, Ayaka, Kirihara Takuto, dan Tako Hijiri mendapatkan skill peringkat S, yaitu kelas tertinggi yang membuat mereka menjadi pahlawan utama. Namun ketika giliran Mimori Toka, hasilnya adalah skill peringkat E, peringkat terendah yang dianggap tidak berguna. Sama halnya seperti awalnya solo leveling itu ya guys ya. Dewi Vicious memutuskan bahwa Mimori tidak layak menjadi pahlawan dan langsung membuangnya ke tempat yang disebut sebagai reruntuhan pembuangan. Tanpa belas kasihan, Dewi melepaskannya dengan nasib yang seolah telah ditentukan. Tentu saja Mimori tidak terima karena ia satu-satunya yang dibuang. Ia pun mencoba melawan Dewi Vicious dengan kekuatan abnormalnya, tetapi tidak mempan pada sang Dewi. Mimori pun hilang dan berganti tempat berada di reruntuhan pembuangan. Saat Mimori tiba di tempat pembuangan, lokasi itu penuh dengan reruntuhan gelap dan monster-monster besar yang mengerikan. Mimori merasa putus asa dan tidak berdaya, terutama karena skillnya hanya dianggap skill abnormal yang tidak berguna. Namun keadaan memaksanya untuk bertindak. Saat seekor monster besar mengejarnya, Toka menggunakan skill Paralyze untuk pertama kalinya. Di luar dugaan, monster itu langsung mematung menjadi batu. Toka sendiri kaget dengan hasil ini, yaitu ternyata skill sampahnya punya dampak yang tak berguna meski tidak mempan pada sang Dewi. Mimori pun kembali dikejar oleh monster lain. Ketika ia memeriksa status kekuatannya, ia menyadari MP-nya hanya tersisa 1 dari 3. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menggunakan skill Paralyze-nya lagi dan monster itu pun berhasil dilumpuhkan.
Namun ketenangan belum usai, monster besar yang pertama kali ia hentikan tiba-tiba bangkit kembali. Toka yang sudah kehabisan MP hanya bisa pasrah. Dalam momen ini ia juga mengingat kembali masa kecilnya yang penuh rasa sakit dan penghinaan. Tapi dari dalam dirinya muncul tekad untuk melawan dan bertahan. Wajahnya pucat, keringat bercucuran, dan pikirannya kalun. Ia mencoba kembali mengeluarkan paralai, satu-satunya skill yang ia miliki. Namun usahanya gagal, sebuah aturan menghalanginya, yaitu skill tidak bisa digunakan berulang kali pada target yang sama dalam waktu singkat. Mimori panik, ia berpikir cepat mencari opsi lain. Tiba-tiba ia teringat skill lain yang dimilikinya, yaitu sleep. Dengan penuh harapan Mimori melancarkan skill tersebut dan akhirnya monster itu pun tertidur lelap. Tapi sebelum ia bisa bernapas lega, suara geraman datang dari balik kegelapan. Gerombolan monster lain muncul, jumlahnya jauh lebih banyak. Mimori sadar ini bukan saat untuk beristirahat. Ia menggertakkan giginya dan mengumpulkan keberanian dan bersiap menghadapi gelombang serangan baru. Mimori mengandalkan paralys lagi setelah cooldown skill itu selesai. Serangan ini berhasil melumpuhkan sekelompok monster, tapi yang lainnya terus berdatangan. Dengan terpaksa ia menggunakan skill itu berkali-kali, dan anehnya setiap kali skill itu digunakan kekuatannya terasa semakin besar. Mimori mulai memperhatikan sesuatu, yaitu levelnya meningkat setiap kali ia berhasil membunuh monster. Bahkan skill lain yang sebelumnya lemah kini terasa lebih kuat. Ia akhirnya menyadari bahwa kemampuan bertarungnya berkembang pesat dengan setiap aksi yang ia lakukan. Seiring waktu, Mimori tak hanya bertahan hidup tetapi juga mulai memahami mekanisme kekuatannya. Ia belajar bahwa setiap skill yang sering digunakan akan mengalami peningkatan yang signifikan. Semakin sering ia melatih dirinya, semakin besar pula peluangnya untuk bertahan. Saat monster terakhir jatuh, Mimori mulai merasa terengah-engah, kelelahan, tetapi lebih percaya diri dari sebelumnya. Setelah semua usai, Mimori mulai merasakan lapar yang amat sangat mangat lapar. Mangat lapar naon atuh. Ia mencoba memeriksa kantong ajaib yang diberikan oleh Dewi Vicious saat pertama kali tiba di dunia isekai ini. Anehnya isi kantong yang tadinya hanya berupa item sederhana kini berubah menjadi makanan lezat. Mimori tertawa kecil, setidaknya ada hal baik yang terjadi di hari penuh tekanan ini. Saat ia beristirahat dan makan, kenangan tentang pamannya dan bibinya muncul dalam pikirannya. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepadanya. Kenangan itu memberikan kekuatan emosional baru. Mimori mulai menerima situasi. Ia sadar meskipun harus mengambil nyawa monster demi bertahan hidup, ia melakukannya untuk alasan yang benar, yaitu ia tidak akan lagi diremehkan atau dipandang sebelah mata. Mimori lalu melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah pintu besar dengan permata di tengahnya. Dengan ragu ia menuangkan sihirnya ke permata itu, membuka jalan ke ruangan misterius. Di dalamnya ia menemukan mayat seseorang yang tampaknya sudah lama meninggal. Sebuah surat di tangan mayat itu menarik perhatiannya, yaitu surat itu milik pahlawan kegelapan Anglin yang mengungkapkannya bahwa dirinya telah dipandang rendah oleh Dewi Vicious seperti dirinya. Selain surat, Mimori juga menemukan buku berisi teknik terlarang dan di dalamnya ada resep untuk obat-obatan, alat sihir, dan gulungan mantra yang tampaknya sangat kuat. Mimori menyimpan semuanya, berpikir bahwa ini mungkin menjadi kartu asnya untuk melawan Dewi Vicious di masa depan. Namun satu peringatan di buku itu membuatnya waspada, yaitu harus hati-hati dengan pemakan jiwa. Mimori pun terus menyusuri dan menemukan ruangan lain yang terasa lebih gelap dan menyeramkan. Ia lebih berhati-hati karena tahu bahaya besar telah menanti. Saat itu ia melihat wajah perempuan dengan permata di dahinya. Mimori berpikir bahwa permata itu mungkin kunci untuk keluar dari reruntuhan ini. Namun saat hendak ia mendekat, wajah itu tiba-tiba hidup. Perempuan itu adalah pemakan jiwa, tapi bukan dari antek-antek dajjal aula jiwa ya guys ya. Makhluk
makhluk legendaris yang bahkan pahlawan kegelapan pun tak mampu mengalahkannya. Pemakan jiwa mulai menyerang dengan muntahan lumpur berwarna ungu pink. Lumpur itu berubah menjadi monster lumpur berwujud manusia yang ternyata itu adalah manusia buangan yang terjebak dalam reruntuhan ini dan telah meninggal. Mimori mencoba menggunakan paralys untuk melumpuhkan mereka, tetapi ia ragu untuk membunuh mereka. Ia merasa bahwa manusia lumpur itu dulunya adalah orang tak bersalah yang hanya menjadi korban. Namun, pemakan jiwa tidak peduli dengan dilema moral Mimori. Ia terus memproduksi monster lumpur dan menyerang jiwa kemanusiaan Mimori dengan tertawa mengejek. Dalam keputusasaannya, Mimori memohon agar monster itu menjauh dan anehnya permohonannya terdengar oleh manusia lumpur. Pada saat pemakan jiwa lengah karena terlalu menikmati kesedihan Mimori, ia tidak menyadari tangan kiri Mimori telah tetap terangkat. Di momen itu, Mimori melancarkan paralys paling kuatnya tepat ke pemakan jiwa, melumpuhkannya sepenuhnya. Paralyze. Dengan keberanian baru, Mimori menggunakan skill poison dan sleep untuk menghabisi pemakan jiwa dan manusia lumpur yang tersisa. Saat pemakan jiwa tidak berkutik, arwah para korban muncul mengucapkan terima kasih kepada Mimori. Mereka memberinya pesan penting, yaitu kalahkan Dewi Vicious. Mimori pun langsung mengambil permata dari tubuh pemakan jiwa dan meletakkannya di pintu terakhir. Pintu itu terbuka mengarahkannya keluar dari reruntuhan. Dengan langkah penuh keyakinan, Mimori meninggalkan kegelapan di reruntuhan pembuangan. Selama Toka dibuang, para teman sekelas Toka kini sibuk berlatih dan bersaing serta membentuk masing-masing kelompok untuk pertahanan selama masa kenaikan level. Kobato, meskipun berada di level atas, dengan mentalnya yang lemah dan tak bisa membunuh membuatnya sangat mudah ditindas dan dilecehkan oleh murid lain. Sedangkan ketua kelas yang sebelumnya mendapat hantaman keras dari Dewi Vicious justru baru terbangun dari tidur panjangnya setelah pingsan. Meskipun sangat tertinggal dari teman-temannya yang lain dan sudah mulai menaikkan level dan berlatih, tapi Dewi Vicious sangat menghargainya karena dia berada di kelompok S. Dia bahkan mengizinkan Sogo untuk melindungi dan mengajari teman-teman di kelompok terendah agar mereka tidak dibuang seperti Touka. Di tempat lain, Toka juga akhirnya berhasil menyelesaikan misi berat itu. Bahkan mulai dia menjadi pejuang pertama yang berhasil mengalahkan seluruh monster di ruang bawah tanah itu. Sebagai pahlawan buangan yang tidak dianggap, dengan kekuatannya saat ini, Toka bertekad tidak akan menjadi dirinya yang lama dan tertindas lagi. Semangat baru itu membuat tujuan hidupnya bergeser, yaitu balas dendam pada Dewi Vicious atas segala hinaannya. Dan di luar reruntuhan bawah tanah, ternyata ada banyak monster yang jauh lebih lemah namun tetap bisa memberi MP dan EXP saat dibunuh. Kali ini Toka tidak kesulitan menggunakan kekuatannya. Walaupun masih di jarak dekat, Paralyze dan Poisonnya berhasil mengalahkan banyak monster. Terutama tanpa sengaja dia melihat sebuah slime lemah sedang dirundung oleh slime lain yang lebih besar ketika dia melintasi hutan. Yang membuat Toka dongkol, slime-slime itu menjadi sok kuat karena menghadapi slime yang lebih lemah sama seperti teman-temannya saat merundungnya di sekolah. Dan lihat, slime itu bahkan tak memberikan EXP besar saat dibunuh oleh Toka. Toka tidak berencana untuk membawa slime itu berpetualang bersamanya, namun Toka merasa tersentuh ketika slime itu menyambutnya dengan hangat. Toka pun mencoba memberi dirinya kesempatan untuk melindungi slime itu, sebagaimana dia berharap dirinya juga akan dilindungi. Slime itu tidak punya teman dan mereka bisa saling membantu selagi Toka menjalankan misi balas dendamnya. Toka lalu memberi slime itu nama yang lucu, yaitu Pijimaru.
Saat melanjutkan perjalanan tanpa sengaja dia berpapasan dengan sekelompok pria berbadan besar dengan pedang yang tak kalah besar juga. Dengan nada mengintimidasi salah satunya bertanya apakah Toka melihat seorang wanita yang melintas di sekitar hutan. Toka yang enggan ikut campur urusan orang lain juga berkata bahwa dia tidak tahu dan dia sudah berniat untuk pergi meninggalkan tempat itu, namun langkahnya terhenti ketika pria-pria itu malah membicarakan hal-hal tidak senonoh dengan perempuan. Hati kecil Toka tersentil, dia sangat benci perundungan dan jika dulu dia selalu tidak berdaya untuk melindungi orang lain bahkan dirinya sendiri, kali ini meskipun dia tidak tahu gadis mana yang dibicarakan para pria itu, Toka memutuskan untuk menghabisi mereka semua tanpa terkecuali. Poison. Setelah menggunakan parales dan kekuatan poisonnya, Toka menyadari bahwa EXP-nya tidak bertambah jika ia menggunakannya pada manusia. Tapi dia tidak menyesal, dia merasa kecoa menjijikan seperti pria-pria itu harus dimusnahkan. Toka lalu melanjutkan perjalanannya dan kali ini ia bertemu dengan seorang wanita cantik berbadan indah sedang mengeluarkan elemen-elemen sihirnya yang tak kalah cantiknya dan membuat kalian semua langsung ngiler di tempat. Gadis itu bersiaga namun roh-roh suci di tubuhnya tidak merespon adanya bahaya dari tubuh Toka. Namun Toka tetap memberikan efek paralyze untuk menilai gadis itu lebih jauh dan Toka juga tak menangkap sinyal negatif dari gadis itu. Toka pun menonaktifkan sihir paralyze-nya. Berbeda dengan Toka yang lama, kini lebih karismatik dan disegani. Gadis itu juga begitu waspada pada sikap dingin Toka. Jika dia tidak bisa mendeteksi kebohongan, mungkin gadis itu juga akan menganggap Toka jahat. Namun setelah sama-sama menilai bahwa mereka tidak berbahaya untuk satu sama lain, keduanya pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Namun sebelum Toka pergi, gadis itu sempat bertanya apakah Toka melihat beberapa pria berpedang. Dengan enteng Toka menjawab bahwa iya, dia tadi berpapasan dengan pria-pria lemah yang tak menghasilkan EXP itu dan mereka semua sudah modern. Toka lalu pergi dan melanjutkan perjalanannya ke kerajaan Ulza. Dunia lain terasa seperti abad pertengahan Eropa. Mereka memiliki penjaga dengan pemeriksaan tradisional tanpa pengecekan yang berarti. Itu memudahkan Toka untuk memasuki kerajaan Ulza dengan cepat. Bangunan-bangunan di sana juga bergaya Eropa Barat. Orang-orangnya ciriwit dan suka berbicara. Yaitu Toka bisa mendengar orang tertawa dan bercakap di mana-mana. Toka kurang suka makanannya, tapi dia tetap berusaha menikmatinya karena makan dengan tenang setelah apa yang dilewatinya merupakan hal yang patut disyukuri. Toka bertekad untuk lebih menghargai kehidupannya saat ini, termasuk juga lingkungannya, walaupun kini misinya hanya untuk menuntaskan dendam. Dengan batu berlian biru yang didapatkannya, Toka tidak kesulitan untuk membeli makanan dan menyewa hotel untuk menginap. Toka bisa merasakan ketidakramahan si penjaga hotel saat melihat pakaian Toka yang kotor. Mungkin dia terlihat seperti penjahat yang tadi berpapasan dengannya di hutan. Toka pun melembutkan ekspresinya dan memperkenalkan nama barunya, yaitu Hatisko. Mendengar kisah pendek Toka yang meyakinkan sebagai penjelajah, resepsionis itu pun melunak dan menyambut Toka atau Hatisko dengan ramah dan dia pun akhirnya bisa beristirahat di kamar sebelum makan malam di restoran. Saatnya makan malam, Toka tidak membawa Piggy dan hanya datang sendiri ke restoran. Dan sama seperti orang-orang di pasar tadi, orang-orang di restoran ini juga sangat berisik dan suka mengobrol. Hingga tanpa sengaja Toka mendengar orang-orang menceritakan 5 kesatria naga dan juga kerajaan Lea. Dia juga mendengar adanya sayembara pencarian cawan di reruntuhan lantai Mills. Lalu terlintas ide cerdik yang membuatnya merasa harus kembali lebih awal ke hotel, yaitu untuk merencanakan perjalanannya dan juga peningkatan kekuatannya. Di buku sihir terlarang disebutkan bahwa untuk meningkatkan kekuatannya, dia harus mendapatkan tulang skeleton kin yang kebetulan ada di bawah reruntuhan lantai Mills, tempat sayembara pencarian cawan permata. Toka pun memutuskan untuk menyamar dan ikut pada sayembara itu untuk mendapatkan tulang skeleton king itu dengan mudah.
Dan ternyata ada sangat banyak orang yang ingin mengikuti sayembara ini, tapi wajar saja dengan hadiah ribuan koin uang, siapa yang tidak tertarik untuk mengikuti sayembara ini? Rata-rata peserta sayembara ini datang dengan kelompoknya karena di bawah reruntuhan ada banyak monster yang tidak bisa dikalahkan dengan mudah oleh manusia biasa. Dan di sanalah tugas Toka, yaitu pura-pura menjadi orang biasa dan tidak mencolok kalau dia adalah seorang penyihir. お声の方も素晴らしいじゃん。 Tiba-tiba seorang pria bangsawan membuat keributan dengan meneriaki seorang gadis bertudung gelap yang ikut mengantri sayembara. Dan ternyata gadis itu adalah gadis yang kemarin diselamatkan Toka. Toka tidak tahu apa saja masalah gadis itu sampai dia harus dikejar orang-orang. Bahkan pria cungkring yang meneriakinya itu menuduh gadis itu bernama Seras Ashrain, seorang putri setengah elf yang melarikan diri. Dan itu masuk akal jika dia hanya orang biasa, tidak mungkin dia sampai dikejar-kejar dewa pedang. Dan bahkan hari ini ada lagi pria lain yang mengaku dicampakkan olehnya. Sayangnya tuduhan si pria salah total. Setelah melecehkan dan menghina habis-habisan, gadis itu bukan seorang elf, melainkan wanita biasa. Bahkan kupingnya juga sangat normal. Lalu dengan tegas, gadis itu memperkenalkan diri sebagai Mills Balukas. Semua orang kini menggunjing balik si bangsawan kurus yang tadi menghina Mills habis-habisan. Dan tak lama sayembara pun dimulai dan semua pendaftar masuk ke dalam gedung. ビル随石で新たなる階層が Monster-monster di dalam terbilang jauh lebih lemah dibanding yang ditemuinya kemarin. Dan membunuh monster-monster itu memberikan keuntungan untuknya dengan meningkatnya XP dan levelnya dengan cuma-cuma. Namun dia masih harus berhati-hati karena dia tidak boleh ketahuan menggunakan kekuatannya oleh prajurit selama sayembara berlangsung. Dan di tengah perjalanannya dia berpapasan dengan Miss. Dengan dramatis mereka bertemu bak sejoli yang saling bertatapan dan membaca satu sama lain. Lalu saat Miss akan pergi, dia tiba-tiba terpleset dan Toka menangkapnya. Kali ini Miss merasa merona saat laki-laki lain begitu menggilai tubuhnya sampai mengejar-ngejar nyawanya. Pria itu malah terlihat cuek bahkan sangkat saat menangkapnya. Namun saat akan pergi, Toka menawarkan agar Miss dan Toka bekerja sama. Miss tidak bisa menolak karena Toka terlihat jujur dan bahkan memberi bayaran besar. Lalu mereka pun menghadapi monster bersama-sama. パラダイスポイズン Toka memutuskan untuk beristirahat setelah membunuh banyak sekali monster tanpa tahu orang-orang mulai heboh menghebohkan kejadian tak lazim itu. Miss yang seharusnya berada di sisinya pun menghilang. Dia mengetahui banyaknya monster yang mati secara tidak wajar, berembus kabar tidak menyenangkan bahwa ada penyusup yang menyihir para monster itu. Kemudian kelompok terkuat yakni kelompok macan depan mendatangi Toka sekaligus mengajaknya untuk mencari orang tersebut bersama-sama. Namun Toka dengan sopan menolak dan pura-pura ketakutan. Mereka yang melihat kelemahan Toka pun memutuskan pergi tanpa Toka dan dengan cerdik Toka melanjutkan sendiri perjalanannya. 今の俺にとってはこう魔物の餌になるのは Dan sesuai rencana Toka sampai lebih dulu untuk menemukan cawan itu. Seperti di film-film legenda masa lalu ada sebuah monster yang menyamar seperti patung. Dan Toka membuat perhitungan untuk menyerang monster itu sambil mengambil cawan tersebut. Iseng Toka mencoba memberi efek paralis pada monster yang masih mematung itu dan ternyata berhasil. Dia pun memberi efek poison dan ternyata dengan mudah dia bisa mengalahkan monster itu. Saat monster itu sudah mati, Miss tiba di sana dan mendapati cawan untuk sudah didapatkan oleh Toka. Namun Toka malah memberikan cawan itu kepada Miss dan berkata bahwa dia tidak membutuhkannya. Miss mulanya tidak percaya karena Toka tampak gegabah, tapi melihatnya mengecek bawah meja sampai akhirnya meja itu terbuka dan terbentang pintu ke bawah tanah lebih dalam. Toka lalu menjelaskan bahwa dia mencari monster mata emas. Miss merasa agak greget pada Toka. Ia sudah menduga kalau Toka orang yang kuat, tapi tidak menduga kalau dia akan sekuat itu sampai monster penjaga cawan saja bisa dikalahkan tanpa perlawanan berarti.
Menghormati orang yang lebih kuat darinya, Miss lalu menawarkan diri sebagai pengawal Toka, terutama karena Toka memberikan cawan emas dengan harga 300 koin emas itu secara cuma-cuma. Toka awalnya enggan, tapi akhirnya dia membiarkan Miss ikut karena dia memiliki banyak informasi yang dimanfaatkan olehnya. Salah satunya tentang monster bawah tanah itu. ありがとうございます。 Sesampainya di bawah, Miss menceritakan tentang jenis-jenis monster dan asal-usul terbentuknya monster bermata emas. Saat sedang menceritakan itu semua, Miss selalu merasakan kedatangan seekor monster lemah tapi tidak berbahaya. Dengan ragu, Toka lalu memperkenalkan Pigimaru pada Miss. Karena menggemaskan, Miss menyambut hangat Pigimaru, lalu mereka beristirahat di salah satu ruangan di bawah tanah. ピギマル Miss yang kelelahan akhirnya tertidur lebih dulu dan sesuai dugaan Toka, telinga elf Miss muncul. Dia adalah Seras, si putri yang diincar sebelumnya. Agar tidak membuat Miss takut, Toka pun pura-pura tertidur dan baru bangun saat Miss juga terbangun. Dan saat terbangun, Miss segera mengembalikan wujud tubuhnya menjadi manusia. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk mencari monster Skeleton King. Monster itu datang di waktu yang tepat. Miss bersiaga untuk menyerang monster itu sambil menunjuk kelemahannya di rahang bawahnya. Namun belum selesai sihirnya terkumpul, Toka dengan enteng menyerangnya dengan paralyze dan poisonnya. Bahkan setelah monster itu hancur, Toka membawa telur bercak merah yang ditemukannya. Miss tiba-tiba merasa terlindungi secara tak langsung. Toka lebih dari sekedar kuat dan yang berbahaya karena Toka juga bersikap baik. 分かった。お前がそうしたいの持ち帰ってほしいのか。 Mereka lalu keluar dari ruang bawah tanah dan semua orang menyambut Miss dengan sukacita. Toka tanpa menoleh sedikit pun ke belakang terus berjalan pergi untuk keluar dari kota untuk mendatangi lokasi berikutnya yang ia cari, yaitu untuk bertemu penyihir terlarang. Miss yang merasa tak enak lalu menyusul Toka dan menawarkan diri untuk menjadi penjaga Toka. Toka mulanya menolak, dia tidak ingin dilibatkan dengan seseorang di dunia lain ini. Tapi karena Miss terus mendesaknya, dia lalu menyetujuinya dan mengajak Miss bertemu sejam setelah jamuan untuk Miss dari Raja sebagai hadiah menemukan cawan. ありがとうございます。 Semua orang penting muncul untuk menyambut cawan emas tersebut dan sayangnya sambutan hangat itu berujung petaka bagi Miss ketika seorang anggota pengutuk ada di sana untuk membuka tabir atau tepatnya menangkap Miss sebagai Seras. Miss terlambat, Toka menoleh ke arah bangunan istana tempat Aramis seharusnya datang. Alih-alih kesal, Toka justru khawatir bahwa pertemuan itu tidak lancar. Dan benar saja saat memutuskan untuk pergi, dia tak sengaja mendengar desas-desus warga desa yang berbisik membicarakan seorang elf akan ditangkap di istana. Toka lalu memutuskan untuk mencari Miss dan menolongnya. Menolongnya. Astagfirullah. Kesatria naga dikenal sebagai manusia paling kuat dan ayahnya dulu kalah darinya membuat Seras terpaksa harus dijadikan semacam upeti pada orang itu alias Sifir. Raja yang tidak ingin anak gadisnya dilecehkan oleh pria itu akhirnya menyuruh Seras melarikan diri. Namun karena terdesak, Raja lalu mengubah titahnya untuk membunuh Seras agar dia tidak diperbudak oleh Sifir karena merasa dirinya gagal sebagai ayah. Seras hampir kalah, namun untungnya Toka datang tepat waktu. Kali ini Toka sendiri merasa terjepit. Jumlah kesatria naga sangat banyak dan gelar manusia terkuat tidak secara asal diberikan kepada Sifir. Mata tajam, penilaian yang jeli, dan serangan yang kuat membuat Toka hampir tidak bisa memberi serangan kepada Sifir. Tapi dia menemukan kekurangannya, yaitu Sifir sangat angkuh dan alasan itu dia ingin menangkap Seras karena dia ingin bertarung dengan Seras sebagai bentuk validasi kekuatannya. まあな。ハティスコルだ。
Toka lalu mempermainkan si Fit dengan memancingnya agar mau bertarung dengannya saja. Dengan gaya angkuh, Toka berusaha menunjukkan sisi karismatiknya dan dia mengakui identitasnya sebagai pahlawan dunia lain yang tak terkalahkan dan ingin membalaskan dendam kepada Dewi Viskus. Semua orang tahu Dewi itu sangat kuat dan melihatnya bisa menolong Seras berkali-kali. Si Fit akhirnya terkecoh dan mengiyakan negosiasi itu dengan melepas Seras dan akan menantang Toka bertarung setelah dia bebas dendam. Setelah dia balas dendam, astagfirullah. Toka Mimori! Dan di sanalah kelemahannya, di jarak yang tepat Toka melemparkan sihir paralyze dan poisonnya saat si Fit lengah dalam persekian detik. Toka yang sudah lebih kuat kini bisa menyatu dengan Pijimaru dan menentukan seluruh sihirnya sekaligus pada semua kesatria naga. Para kesatria naga itu lalu berjatuhan seperti nyamuk dan walaupun tentu saja si Fit tidak kalah begitu saja, tapi dengan kekuatannya sekarang membunuh si Fit tidak terlalu sulit dan kekuatannya barunya yang terbuka. Dark Toka membuat si Fit mati dan level Toka kini naik ke level 1797. パラライズスリープ解除。おそらく暴力衝動を植え付けるスキルバーサス射程距離と化す。レベルが上がります。 Di tempat Dewi Viskus, perkembangan teman-teman Toka justru lebih lambat dari yang diharapkan. Meskipun mereka kuat dan cepat beradaptasi, tapi para penjaga pahlawan dunia lain cukup ketat membatasi mereka. Juga masih ada beberapa orang yang tidak bisa membunuh monster, terutama dari kelompok bawah. 誰にでも使うわけではありません。 Melihat itu, Ayaka lalu menawarkan diri untuk melatih dan melindungi kelompok bawah agar mereka tak dibuang atau terbunuh. Dia masih terbayang dengan Toka yang dibuang begitu saja dan tak satu pun dari mereka berhasil menyelamatkan Toka. Dan Ayaka tidak mau hal itu terulang lagi. Dengan penuh senyum, Dewi Viskus lalu mengizinkan Ayaka dengan syarat kelompok bawah harus lolos pada tes. Lalu Ayaka pun menyanggupinya. します。 Setelah Ayaka pergi, Dewi Viskus menunjukkan sisi aslinya yang arogan dan tatapannya berubah keji. Dia tidak menyukai orang lemah dan dia tidak menyukai gadis sok seperti Ayaka. Kali ini dia akan memastikan mengembankan tanggung jawab itu kepada Ayaka agar dia menyesal. Dan untuk mengetes anak-anak itu, diutuslah Nyantan untuk mewakili Dewi Viskus. 信じられない。 Mendengar kematian kesatria naga, seluruh pemimpin kerajaan dari berbagai negara akhirnya berkumpul, termasuk juga di situ ada Dewi Viskus. Mereka mendiskusikan alasan kematian kesatria naga dan kemungkinan pembunuh dari insiden itu. Semua sepakat bahwa kemungkinan orang yang membunuhnya adalah Seras. Dengan kekuatannya, semua yakin bahwa Seras sangat mampu membunuh kesatria naga dan itu menjadikan status Seras lebih berbahaya. Meskipun kabar menyedihkannya, fakta bahwa Seras tidak tahu kini ayahnya selaku raja dari kerajaan Ortola juga sudah tewas. Kabar mengenai kematian kesatria naga itu juga menyebar di masyarakat biasa. Di restoran mereka heboh membicarakan kematian kesatria naga. Meskipun kali ini ada narasi berbeda bahwa katanya adalah kelompok pengutuk Asin yang membunuh kesatria naga. Topik obrolan lalu berubah pada permainan gladiator yang diadakan Duulza, di mana ada seorang petarung kuat manusia macan yang akan bertanding terakhir kalinya. Toka yang tertarik dengan topik itu lalu pindah ke meja para pria itu dan membahas lebih jauh tentang siapa sih petarung itu. Dan yang membuat penasaran karena menurut desas-desus manusia macan itu pernah bertemu penyihir terlarang yang dicari oleh Touka. Panjang umur Ivy Speed, si manusia macan benar-benar datang malam itu ke restoran. Toka tak membuang kesempatan dan segera mendekati Ivy Speed. Tidak mudah tentu saja. Ivy Speed diperlakukan seperti budak selama bertahun-tahun dan didatangi pria asing yang menanyakan tentang penyihir terlarang tentu saja membuatnya tidak nyaman. Dia akhirnya berbohong bahwa dia tak tahu tentang penyihir terlarang. Tidak diam saja, Miss juga menjalankan tugasnya dengan mengecek jawaban Ivy Speed yang ternyata bohong. Setelah Ivy Speed pergi, dia lalu memberitahu Toka tentang kebohongannya. Toka pun membuat variabel baru dari rencananya, yakni untuk mendapatkan informasi dari Ivy Speed. 莫大な金
Ivy menjadi cemas setelah pertemuannya dengan Toka tadi. Dia lalu mendatangi seorang anak kecil yang menjadi alasannya untuk bertahan hidup sekaligus ingin menyelamatkannya. Dan gadis kecil itu adalah Dark F yang bernama Lisbeth alias Liz. Dan di pertandingan terakhir nanti dia akan membeli Liz yang masih berstatus sebagai budak. Sesampainya di penginapan, Toka dan Miss berlatih sebentar untuk meningkatkan kekuatan Toka dalam menyerang. Sialnya Miss tidak bisa fokus menyerang, dia menyukai Toka dan Toka sama sekali tidak tampak menyadari perasaannya. Bahkan saat Miss ngajak mencuci baju Toka dan menciumi aromanya, Toka masih menganggap bahwa Miss berlebihan menganggap dirinya sebagai bawahan Toka. Hal itu membuat Miss sedih sekaligus bimbang apa yang harus dilakukan pada perasaannya. Sedangkan bagi Toka, Miss mengingatkan pada sosok bibinya yang menyelamatkannya dulu. Sosok yang membuatnya memilih untuk jadi orang baik meskipun dia harus menahan kemarahannya tiap kali teman-temannya merundungnya. Bibinya membesarkannya dengan penuh kelembutan dan kelembutan itu yang dirasakannya dari sosok Seras. Selama berada di kamar penginapan, Toka juga menceritakan analisanya mengenai Ivy yang kemungkinan memiliki kelemahan tertentu yang bisa digunakan. Kemudian Toka meminta Miss mencari tahu tentang Monroy, tempat gladiator itu, dan juga bagaimana rangkaian acara yang biasanya terjadi di sana. Hai. Lalu, Miss menemukan fakta bahwa petarung di Monroy biasanya akan mati di hari terakhir pertarungan. Dan Ivy sudah bertarung selama 3 tahun, uangnya sudah cukup untuk memerdekakan diri sebagai budak sejak setahun sebelumnya. Namun dia tetap bertanding selama setahun ini untuk menebus Dark F kecil untuk dibebaskan. Toka tidak melepaskan kesempatan dia segera mencari keberadaan Ivy untuk mencoba negosiasi ulang. Namun meyakinkan Ivy sama sekali tidak mudah, dia tetap keras kepala dan lebih mempercayai Duke yang selama ini memeliharanya. Toka dengan gerak-gerik misterius lalu memberi pilihan mutlak, yaitu kalau Ivy percaya kepadanya maka dia akan menunggunya besok untuk bebas. Tapi jika Ivy tidak datang, maka ia dan Miss akan pergi. Miss dan Toka juga membuka identitas masing-masing untuk meyakinkan Ivy bahwa mereka tidak berbohong. Tapi Ivy tidak memutuskan dengan cepat dan merasa harus memastikan dulu kebenaran ucapan Toka. Ivy sudah mengenal Duke lama sekali dan selama itu pula dia diperlakukan dengan baik olehnya. Sehingga dia tidak mudah percaya dengan omong kosong seperti pembunuhan. Tapi saat Ivy menguping, Duke sebejat pertandingan tak berperi kemanusiaan di Monroy selama ini. Dia diam-diam ternyata hendak mengambil Liz untuk dimilikinya lalu dijual sebagai tukang itu ya guys ya. Bahkan dugaan Toka bahwa Duke akan membunuhnya pun benar diucapkan Duke. Bulu-bulu Ivy langsung berdiri karena kemarahannya dan saat akan kembali ke kamar, Mujin, ketua kelompok asin menyapanya dan mengucapkan selamat untuk pertandingannya besok. Ivy menjawab ramah tanpa tahu bahwa esok akan menjadi pertarungan hidup dan mati bagi keduanya. Ivy kemudian datang ke kedai tempat Liz tinggal. Selama ini Ivy mengira bahwa Liz diperlakukan baik oleh wanita itu, namun salah besar. Ternyata Liz diperlakukan sangat tidak manusiawi. Dia dibentak, diteriaki, bahkan dipukuli oleh pemilik kedai. Pengunjung pria yang melihat itu sempat menegur si wanita tua itu karena dia sudah kelewatan. Namun wanita itu malah makin menjadi dan berkata bahwa gadis itu akan dijual nantinya dan dia tidak mau dipusingkan lagi olehnya. Ivy segera masuk dan membuat penjaga kedai itu panik. Dia segera meminta maaf dan beralasan sangat banyak. Namun Ivy tidak memaafkannya dengan mudah, terutama karena wanita itu terus berbohong. Toka yang tak tahan dengan tingkah wanita itu pun masuk dan memberi hukuman kepadanya. Apa yang menimpa Liz mengingatkannya pada kilasan ingatan bagaimana dia disiksa oleh kedua orang tuanya dulu, dan ketidakberdayaan Liz membuatnya tergerak untuk menghukum si wanita yang malah semakin tidak tahu diri dengan menyerah
menjelapahi Toka. Namun Toka bahkan sudah siap jika seandainya dia harus masuk neraka hanya karena cucunguk sampah seperti ini. Dan saat menatap Ivy, dia menyadari bahwa wanita itu mengingatkannya pada aura pamannya. Mereka semua, Liz, Seras, dan Ivy memberinya alasan untuk melindungi mereka. リズ自己紹介 Kabar kaburnya Ivy yang membawa Liz tersiar cepat. Duke yang tidak terima rencananya berantakan segera memerintahkan pasukan penyihir asin untuk menangkap Ivy. Karena jumlah mereka sangat banyak, Toka bahkan bisa merasakan jumlah energi gelap mereka. Kali ini dia ragu akan menang jika memaksakan diri untuk menyerang mereka dengan sengaja. Lalu dia terpikirkan ide untuk menyerang mereka sekaligus. 始めようか。 Anak buah Mujin bukan hanya banyak, tapi mereka juga cukup cerdik. Sebagai bekas pahlawan dunia lain, meskipun bagian dari yang terbuang, mereka semua sangat jeli. Bahkan daun yang sengaja dijadikan pancingan untuk Mujin itu gagal mengelabui mereka. Dengan cepat pula mereka menemukan Miss di hutan. Mujin mulanya pura-pura tidak tahu bahwa mungkin itu taktik Miss untuk mengelabui mereka. Tapi Mujin yang tak mengenal Miss merasa masih harus mengetes lebih jauh. Dan sayangnya Mujin tidak tahu bahwa dia baru saja masuk perangkap, entah dengan mengikuti Miss ke arah Ivy atau pergi dari sana meninggalkan Miss, bahkan jika Miss tetap ditangkap. 何かの射程距離。 Miss lalu menjebak Mujin dengan membuka identitasnya. Dia lalu pura-pura menyerahkan diri setelah Mujin dengan sombong mengakui bahwa pembunuhan kesatria naga adalah ulah kelompoknya. Miss kemudian pura-pura gentar dan berlutut menyerahkan diri sampai Toka muncul dan memberikan serangan Beser dan Dark. Serangan itu benar-benar hanya terjadi dalam sekejap mata. Mujin bahkan tak menyadari bahwa anak buahnya langsung mati dalam sekali serangan. Toka kemudian mengeluhkan karena kelompok penyihir itu menipu mereka semua dengan mengaku-ngaku mampu membunuh dengan kutukan, yang nyatanya mereka membunuh dengan racun dan mereka tak bisa menggunakan sihir. Dan kali ini giliran Mujin lah yang mati, dan dia ingin mengubur kisah kematian kesatria naga itu sebagai ulah mereka sepenuhnya. お前に任せて正解だった。 Duke Zuan yang mengetahui kematian kelompok penyihir kutukan itu segera mengirimkan pasukan lebih banyak untuk menyerang Ivy. Kali ini Toka gentar, dia tidak akan takut gagal, terlebih membunuh manusia tak membuat EXP-nya meningkat dan ada keterbatasan jumlah pada penggunaan paralyze dan poisonnya. Namun dengan dukungan Seras alias Miss dan juga Ivy, mereka bertiga termasuk Pijimaru berhasil melumpuhkan seluruh musuh, bahkan menghancurkan sisa mayit untuk menyamarkan jejak dengan kekuatan barunya Freeze. Dan dalam seumur hidupnya, ini adalah pembunuhan paling menyegarkan bagi Toka yang selama ini tak pernah bisa membalaskan dendam. 証明できない。 Karena perjalanan akan lebih panjang dan penampilan Liz cukup mencolok, Toka lalu menyuruh Liz mengganti bajunya. Dengan gembira Seras mengusulkan ide untuk membuat nama kelompok mereka, yakni kelompok penguasa lalat. Toka semula ragu, tapi melihat Liz dan Ivy yang setuju dengan hangat, Toka pun akhirnya ikut setuju. Karena sibuk mengurus segala urusan kerajaan, Dewi Viskus tidak tahu kalau Nyantan mulai melihat Ayaka secara pribadi. Meskipun tidak membenci Viskus, namun Nyantan melihat Ayaka sebagai adiknya dan dia tidak tega jika Ayaka harus bekerja keras tanpa bantuan sendirian. Sehingga dengan sukarela dia melatih Ayaka. ありがとうございました Setelah melihat Ayaka secara pribadi, Nyantan datang ke halaman utama istana dan mendapati 7 kelompok pahlawan dunia lain yang harus meningkatkan kemampuannya. Ada grup tertinggi yakni Kirihara, kemudian Yasu kelompok terendah, kelompok Ibu Saki, kelompok Tako bersaudara, Berwolf, dan 4 orang manusia suci. Semuanya memiliki karakteristik masing-masing yang cukup mempengaruhi kekuatan kelompok secara signifikan. Berbeda dari Viskus, Nyantan lebih tegas pada orang-orang yang terlihat angkuh di sana. ですので近々
Akhirnya Toka sekawan sampai di zona iblis emas. Satu persatu iblis di hutan itu dibunuh oleh Toka sambil memperhitungkan kenaikan levelnya. Perjalanan yang jauh di tengah hutan berisikan iblis itu tidak mudah bagi mereka termasuk Liz. Jalan yang terjal membuatnya harus bisa beradaptasi dengan orang dewasa. Walaupun bukan siapa-siapanya, Toka tidak mau Liz terlalu bergantung pada Ivy dan berusaha melatihnya agar kuat dan mandiri. Ivy yang tadinya kesal kini meluruh dan setuju dengan Toka. Saat Liz bisa menyusul mereka, giliran Seras yang melompati batu itu. Apesnya, Seras malah jatuh karena Ivy bercanda pada Liz kalau dia sedang membicarakan calon anak Toka dan Seras. Berbeda dengan Toka yang tidak peka, Ivy justru langsung sadar kalau Seras menyukai Toka. 冷えると悪い。一応 Mereka lalu melanjutkan perjalanan dan seekor monster kembali muncul dan kali ini Toka bisa menggunakan kekuatan barunya yaitu Berserk untuk mengalahkan monster itu. Lalu setelah monster mati, Pijimaru memakan bagian tubuh monster itu agar menjadi lebih kuat. Dan saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba telur di dalam tas Toka bergerak. Toka lalu melepaskan tasnya dan mengeluarkan telur itu dan tanpa terduga telur itu menetaskan seekor kuda yang lucu. Namun yang menarik perhatian karena kuda itu bertumbuh hanya dalam beberapa detik tanpa makan. Toka lalu mengecek tubuh kuda itu dan ternyata di punduknya ada penyerap sihir yang membuatnya tumbuh. マサを取り込む期間 Dan kuda itu menyerap MP milik Toka yang membuatnya semakin besar hingga kuda itu berubah menjadi kuda hitam gagah berkaki 8. Toka yang bangga pada kuda itu dan melihat gambaran hebat yang relevan dengannya memberi nama kuda itu dengan nama Slay. Kuda bintang ilahi. Ada harapan besar darinya pada kuda tersebut bahwa dia bisa gagah dan diandalkan. していないで止めてください Saat Toka sudah menembus level 2000, teman-teman Toka justru masih terjebak pada pelatihan ringan yang posesif. Para pelindung dewa tidak memberi kesempatan banyak pada mereka untuk melawan monster sehingga level mereka tidak berkembang signifikan. Dan yang terburuk, pertarungan itu membuat 2 orang bundir dan beberapa murid mulai bertengkar tentang siapa yang paling kuat di sana. 私たちに C に何かを仕掛けるべくそういえば下がれだと。 Sedangkan Toka yang selama ini diremehkan justru semalaman membunuh tiap monster yang mendekat sendirian. Lebih dari itu dia bahkan berhasil menjaga 3 orang yang disayanginya. Seras, Ivy, dan Liz yang tertidur karena bantuan sihir selip Toka justru merasa tidak enak karena mereka berusaha dibuat nyaman dan aman. Sedangkan Toka sendiri terus mengeluarkan energi untuk melindungi mereka. Namun untuk menghibur mereka, Toka beralasan bahwa dia juga harus menaikkan level kekuatannya. どうかその魔物は Toka sudah lebih terkejut dengan tiap kemunculan para monster di sana, namun kemunculan monster kali ini lebih menegangkan karena itu adalah monster humanoid yang menyerang tiba-tiba di jarak dekat. Untungnya Ivy bisa menghadang monster itu dan membunuhnya. Sayangnya humanoid itu seperti akar untuk seluruh monster. Saat mati, dia meledak dan mengeluarkan bunyi bising yang keras. Hutan pun tiba-tiba bergemuruh seperti magnet humanoid itu memancing seluruh monster untuk datang ke arahnya, ke arah Toka. Getaran dan gemuruh langkah monster itu mengacaukan latihan murid 2C dan bahkan terdengar sampai ke istana. Kejadian itu membuat semua orang terpencar dan kacau tanpa tahu bahwa pahlawan sesungguhnya adalah orang terbuang di kelas mereka. Di saat mereka berlarian menghindari monster, pahlawan terbuang itu malah akan menghadapinya seorang diri. どうかとも Ivy yang merasa bertanggung jawab pun menawarkan diri untuk mengalahkan monster-monster itu sendirian. Dia pernah tinggal di hutan ini dan dia merasa dia lebih mampu mengalahkan mereka. Namun dengan bijak, Toka menolak ide itu dan sebagai pemimpin, dia menawarkan diri untuk mengalahkan semua monster. Dia juga mengandalkan PG dan Slay agar Ivy, Liz, dan Seras kembali merasa yakin. Meskipun ragu, Seras yang biasanya selalu ingin melindungi Toka kini memutuskan untuk menurut dan melindungi Ivy juga Liz. Sambil dalam hening yang dalam, dia berdoa agar Toka selamat. 縁起でもないことを言わないでくだ
Di levelnya saat ini, Toka mampu menyatukan tubuh dan kekuatannya dengan milik Pidgey dan Sly. Dengan kekuatan gabungan itu, Toka berhasil memperhambat beberapa monster dan membunuh sebagian lagi walau mereka tidak mati sekaligus atau secara signifikan. Sly terus berlari memancing seluruh monster dan mempercayakan keberhasilan perang ini pada Toka sepenuhnya. Di gua, Eevee terus saja merasa gelisah. Ia tahu Toka tidak bisa membunuh monster itu sendirian meskipun peluang hidupnya lebih tinggi dari yang lain. Meskipun Toka kuat dan hebat dia, tapi sudah berhari-hari tidak tidur dan Eevee khawatir energinya akan terkuras. Ceras mulanya ragu memberi izin, tapi Eevee benar, Toka sudah berjuang sejauh ini, tidak mungkin baginya untuk menang sendirian. Dengan ragu, Eevee pun diizinkan untuk menyusul Toka. Setelah pertarungan sengit itu, Toka berhasil meningkatkan levelnya sampai ke level 2017. Sayangnya tubuhnya tidak bisa menyangkal bahwa dia kelelahan dan tubuhnya terluka berat. Pertarungan itu sama sekali tidak mudah dilakukan sendirian, terutama karena kini Pidgey sendiri sudah mulai letih, namun dia tidak boleh kalah sekarang. Selama ini Toka selalu mengalah dan tidak melakukan perlawanan sama sekali dalam kondisi terdesak sekalipun. Kali ini dengan perhitungan matang, Toka membuat serangan manipulasi dengan melepas topengnya dan membuat bayangan palsu selagi monster terakhir ini menyerangnya. Dan dengan gerakan cepat, Toka melompat dari atas dan kembali pada kekuatan dasarnya Paralyze, lalu menambahkan kekuatan Berserk untuk menghancurkan humanoid itu sekaligus. Dan hanya dalam waktu hitungan detik, monster itu pun mati. Toka yang mendengar suara monster dari kejauhan terpaksa bersiap lagi untuk melawan monster terakhir, dan untungnya Eevee datang tepat waktu untuk membelah monster itu tepat di kepalanya. Dan Toka pun terselamatkan. Eevee lalu membawa Toka pulang ke tempat Ceras dan Liz berada. Karena tidak bisa membawa dua makhluk berbeda, Eevee lalu menggendong Toka dan Sly di pundaknya. Saat sampai, Ceras menyambut Toka dengan senang dan Liz segera memeluk Eevee. Setelah beristirahatan semalaman, Toka dan kawannya kembali meneruskan perjalanan kali ini dengan lebih canggung karena semalam tanpa sengaja Toka mendapati Ceras. Toka masih pura-pura tidak tahu atau tepatnya sengaja tidak untuk tidak tahu. Ceras cantik, mungkin tipe idealnya yang tidak akan ditemuinya di dunia nyata. Tapi untuk saat ini balas dendam adalah misi utamanya dan dia tidak ingin merusaknya. Ceras yang merasakan itu pun membulatkan tekad yang sama. Ia khawatir kalau pengakuan perasaannya hanya akan membuat dirinya dan Toka canggung, sedangkan mungkin misi mereka masih panjang. Wilayah penyihir lebih hijau dibanding dengan hutan-hutan yang mereka lewati sebelumnya, dan sekali lagi mereka diserang oleh monster batu. Namun monster itu lebih mudah dikendalikan, dan saat masuk ke dalam terowongan ada monster-monster lain yang lebih kecil, tapi mereka tampak terkendali sihir tanpa mengenali manusia di sekitar mereka. Yang mengejutkan, ada sebuah pintu tersembunyi dan saat dibuka mereka masuk ke dimensi lain, yaitu sebuah hamparan padang rumput hijau. Mereka berempat takjub pada pemandangan hangat dan unik itu. Belum lagi langitnya begitu biru. Lalu muncullah penyihir yang dicari selama ini oleh Toka, yaitu penyihir terlarang Erika yang akan menerjemahkan buku sihir terlarangnya. Erika Anaorobail